Halo, salam sejahtera sahabat-sahabatku dimanapun berada. Yang di Singapura, di Malaysia, di Amerika, dan juga tentunya di wilayah Nusantara, NKRI. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya ingin mengomentari salah satu ajaran sesat, ya, ajaran yang hanya berbentuk suatu hoax, kebohongan publik, yang sempat disebarkan oleh orang-orang tertentu yang menyebut diri sebagai guru agama atau ustadz. Ya, ustadz artinya guru agama. Nah, ajaran sesat ini, penipuan publik ini, hoax ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa Al-Masih, maksudnya Isa Al-Masih ya, bukan juru selamat. Sekali lagi ya, ada ajaran yang hanya suatu hoax, kebohongan publik, penipuan publik yang disebarkan oleh orang-orang tertentu yang menyebut diri atau diakui oleh pengikutnya sebagai guru agama. Yaitu ajaran ini mengatakan bahwa Isa Al-Masih bukan juru selamat. Nah, ini benar-benar hoax, penipuan publik, pembodohan publik, dan penyesatan besar-besaran. Maka harus ditanggapi. Baik sahabat-sahabatku, langsung aja ya. Dengan segala hormat saya harus tegas katakan, sebenarnya orang-orang yang menyebarkan ajaran atau hoax bahwa Al-Masih bukan juru selamat, ini seperti orang yang sangat bodoh, sekali lagi sangat bodoh, amat sangat bodoh, yang berkata atau sedang berkata bahwa presiden bukan pimpinan tertinggi. Ya, karena Al-Masih itu kan gelar, jabatan. Nah, presiden ini juga jabatan. Jadi saya berikan ilustrasi demikian. Sekali lagi, orang yang berkata bahwa Al-Masih bukan juru selamat, itu ibaratnya orang sangat bodoh, orang sangat tidak paham, yang berkata bahwa presiden bukan pimpinan tertinggi. Bisa ditangkap ya. Betapa bodohnya orang itu berkata bahwa presiden bukan pimpinan tertinggi. Kita semua yang waras, yang tidak bodoh-bodoh banget, ya, semua tahu makna atau secara fungsional orang yang bergelar presiden adalah pimpinan tertinggi. Bisa jadi pimpinan tertinggi suatu korporasi, pimpinan tertinggi bank, pimpinan tertinggi perusahaan, atau pimpinan tertinggi negara. Semua disebut sebagai presiden. Saya sendiri pernah menjadi presiden Borobudur Indonesia Publishing, penerbit itu dia. Beberapa tahun yang lalu saya bekerja sama dengan teman saya, dosen IAIN Wali Songo, Bapak Muhammad Nur Ikhwan, sekarang sudah doktor dia, membuat penerbitan. Nah, dia membuat penerbit, saya juga membuat penerbitan. Penerbit saya namanya Borobudur Indonesia Publishing, dan sayalah presidennya atau pimpinan tertingginya. Ya, itu ilustrasi aja sahabat-sahabat. Nah, bagaimana dengan gelar Al-Masih? Al-Masih ini bahasa Arab dari terjemahan dari bahasa Ibrani, Mosyiah atau Masyayah, Hamasyah, sama ya. Sebagai tambahan, sebenarnya bahasa Ibrani dan bahasa Arab ini satu rumpun. Misalkan ya, kata Shalom Aleichem dari bahasa Ibrani, ketika ke bahasa Arab menjadi Salam Alaikum. Mirip sekali kan? Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Shalom jadi salam. Huruf O-nya jadi hamzah, jadi A. Ya. Maka Iso Hamasyah, bahasa Aramik ya, Ibrani kuno. Iso Hamasyah, Iso Mosyah menjadi Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih. Iso jadi Isa. Mosyah menjadi Masyayah bahasa Inggris atau Al-Masih bahasa Arab. Nah, maknanya apa?
Jadi kalau kita mau memahami suatu makna dari satu kata atau bahasa, ya kita harus tanya langsung kepada sumber di mana kata itu pertama muncul. Nah, kata Al-Masih atau Mesias atau bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya dia menyebutnya Mesias atau Kristus, bahasa Yunaninya Kristos. Ini maknanya adalah juru selamat. Jadi kata Al-Masih sendiri atau Kristus sendiri itu artinya adalah juru selamat. Ya, jadi sekali lagi kalau ada orang yang berkata bahwa Isa Al-Masih bukan juru selamat, ini seperti orang sekali tadi saya katakan orang yang sangat bodoh dan tidak paham bahasa berkata bahwa presiden bukan pimpinan tertinggi. Ya, sahabat-sahabatku. Jadi Jesus Christ itu sama dengan Jesus the Savior. Yesus sang penyelamat. Bahasa Yunaninya Isus Kristos itu sama dengan Isou Hamasyah. Isa Al-Masih. Isa sang juru selamat. Jadi sebenarnya ketika kita berkata bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, itu padanan katanya sama ketika kita berkata Isa sang juru selamat atau Yesus sang penyelamat. Nah, ya, kalau kita rujuk kepada bahasa, sumber bahasanya lebih jelas. Jadi kan kita kalau mau memahami istilah apa sih maksud dari Mosyiah atau Al-Masih ini, ya kita harus tanya dari sumbernya, yaitu kepada bangsa Yahudi. Hei orang-orang Yahudi, apa yuk arti Mosyiah? Tanya ke sana, jangan tanyanya ke Hong Kong atau ke Donald Trump atau ke John Biden atau ke siapa lagi, orang-orang Jerman. Jangan, tanya kepada sumbernya. Misalkan tentang kata, jadi Al-Masih atau Mesias atau Kristus atau Hamasyah itu kan gelar yang sumber awalnya dari Yahudi. Sama halnya dengan gelar-gelar yang lain seperti Nabi. Seseorang disebut Nabi itu maksudnya apa? Nabi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya jadi prophet. Prophet bahasa Inggris, bahasa Indonesia Nabi. Ini aslinya dari mana? Dari bahasa Yahudi, dari bahasa Ibrani. Navi. Navi, bahasa Indonesia jadi Nabi. Nah, Navi artinya apa? Pemberi arah, pengarah atau penunjuk arah, pemberitahu. Maka orang-orang yang dipilih oleh sang pemilik alam semesta ini untuk memberitahu orang lain disebut Navi, Nabi. Nah, maka ada istilah navigasi atau navigator, penunjuk, pemberi petunjuk, Navi, Nabi. Nah, demikian juga kita ke istilah tentang Al-Masih atau Al-Masih atau Kristus. Ini maknanya apa? Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah untuk secara fungsional menjadi juru selamat atau penyelamat manusia. Jadi jelas di Yahudi itu gelarnya jelas. Orang yang disebut sebagai raja, gelarnya apa? Ya untuk merajai, memimpin rakyat. Sebagai imam, sebagai pengantara manusia dengan Sang Maha Kuasa. Nah, kalau nabi sebagai apa? Juru bicara atau penyampai penyampai petunjuk-petunjuk. Nah, kalau Al-Masih atau Kristus atau Hamasyah apa? Sebagai penyelamat. Ya, jadi ini gampang banget sebenarnya sahabat-sahabatku. Gampang pol. Ya. Isa Al-Masih itu sama dengan Isa sang juru selamat. Gitu artinya. Ya. Baik, sekarang saya kasih tambahan aja nih dari ayat Alkitab ya. Sahabat-sahabat nanti bisa buka sendiri, saya bacakan ya. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Ada banyak sebenarnya ayatnya, tapi saya kasih satu contoh aja. Yesaya 43 ayat 11. Tertulis demikian. Akulah Tuhan, ditulis huruf besar semua. Tuhan tapi huruf besar semua. Nah, Tuhan yang ditulis huruf besar semua di dalam lembaga terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini, sahabat-sahabat kalau buka di kamus besar kamus Alkitabnya, buka di kamus Alkitab bagian belakang ini.
Kata Tuhan yang ditulis huruf besar semua itu adalah salinan dari nama Allahnya bangsa Israel, yaitu Yahweh. Jadi ini salinan. Jadi artinya ketika kita membaca kata Tuhan yang ada di kitab perjanjian lama yang hurufnya besar semua, itu harusnya dibaca Yahweh. Ya, baik saya lanjutkan. Akulah Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini tertulisnya gitu. Jadi Yahweh berkata, tidak ada juru selamat selain dari aku. Jadi semua juru selamat pasti datangnya dari Yahweh. Tidak ada juru selamat datang dari Donald Trump. Tidak ada. Juru selamat datang dari siapa lagi? Amerika. Tidak ada. Juru selamat datang dari Hong Kong, dari Jerman, dari Australia. Tidak ada. Juru selamat datang dari Yahweh. Dari Sang Maha Pencipta. Di ayat-ayat yang lain, di Yesaya yang lain dikatakan Yahweh mengirim seorang juru selamat, mengirim. Jadi semua juru selamat itu pasti datangnya dari Yahweh. Nah, di ayat ini yang perlu digarisbawahi adalah dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi kata juru selamat, perhatikan ya. Itu versi Indonesia. Saya bacakan di versi dalam bahasa Inggris, salah satunya dalam New International Version, ya. Bible New International Version. Saya bacakan Isaiah chapter 43 verse 11. Even I'm the Lord. Lordnya ditulisnya L-nya besar, O besar, R besar, D besar. Ya artinya Yahweh ya. I'm the Lord atau I'm Yahweh. Selanjutnya, and apart from me there is no savior. Dikatakan apa? Savior. Tadi terjemahan bahasa Indonesia juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Nah, sahabat-sahabatku, bisa cek langsung dengan mata Anda sendiri. Buka di dalam biblos.com, ketik ya biblos.com atau Interlinear Bible atau Biblos Hub. Terserah, ada banyak itu Alkitab elektronik. Ketik di sana, kemudian buka ayat Yesaya 43 ayat 11, kemudian ketik terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Ayat 11 Yesaya 43 dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Lihat yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai juru selamat, yang oleh bahasa Inggris diterjemahkan sebagai savior. Lihat teks aslinya apa. Dalam bahasa Ibrani tertulis Moshiach. Moshiach. Itulah yang dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Ya, jadi sebenarnya sama kita baca Yesaya 43 ini misalkan akulah Yehova dan tidak ada Moshiach selain daripadaku. Atau akulah Yehova, there is no savior, ya, tidak ada penyelamat selain daripadaku. Atau akulah Yehova dan tidak ada Moshiach, tidak ada Al-Masih selain daripadaku. Nah, jadi oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan juru selamat, oleh bahasa Inggris diterjemahkan penyelamat atau savior. Ya, dalam teks aslinya ditulis Moshiach, Mesias. Ya, memang sama artinya. Mesias itu ya juru selamat. Presiden itu ya pimpinan tertinggi. Anda mau bilang, selamat datang Bapak Pimpinan Tertinggi Republik Indonesia. Atau Anda berkata, selamat datang Presiden Republik Indonesia. Podo wae maknanya ya. Jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi dengan segala hormat harus saya sampaikan dengan tegas, sangat salah bahkan menyesatkan banyak orang. Jika masih ada orang yang ngaku-ngaku sebagai guru, ngaku-ngaku sebagai ustadz lagi, dan diikuti banyak orang, terus nekat mengatakan bahwa Al-Masih bukan juru selamat. Itu kayak orang bodoh yang bilang presiden bukan pimpinan tertinggi. Kalau kita pinjem kata-katanya Kasino almarhum, gila lundro.